Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safira Nurlaili dengan NIM 1054011000621 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya. Jadi judul yang saya angkat dalam penelitian saya yaitu hubungan intensitas penggunaan gadget pada model pembelajaran inquiry terbimbing dengan hasil belajar IPA siswa kelas 3 di SDN Limbung Putri, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Adapun latar belakang dari proposal saya yaitu perkembangan teknologi sekarang ini sangat pesat di era yang serba modern ini. Teknologi semakin hari semakin berkembang dan menjadikan teknologi sebagai salah satu bagian penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut menimbulkan perubahan yang begitu banyak dalam aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek tersebut adalah komunikasi. Gadget merupakan alat untuk komunikasi suara atau untuk komunikasi biasa disebut telepon genggam. Selain dapat menerima panggilan atau SMS seperti ponsel pada umumnya, smartphone juga dilengkapi dengan web untuk internet browsing dan juga dapat menerima email. Seiring berkembangnya gadget memiliki dampak bagi pelajar, baik dampak positif dan dampak negatif. Ada yang menggunakan gadget untuk menambah nilai pelajaran sekolah, belajar dengan apa yang ada di gadget, namun di sisi lain ada juga yang membuat pelajar malas dan sering membuang waktu di depan gadget. Kurangnya konsentrasi murid dalam menerima materi pelajaran karena sibuk bermain dengan gadget. Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini berkembang dengan pesat. Hal ini bermanfaat bagi kemajuan peradaban manusia. Peran pendidikan sangat berpengaruh terhadap pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM dalam menjalani keberlangsungan perkembangan suatu bangsa. Dalam lampiran peraturan materi pendidikan nasional Nomor 22 tahun 2006 dijelaskan bahwa kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD, MI, SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan gadget pada model pembelajaran inquiry terbimbing dengan hasil belajar IPA siswa kelas 3 SDN Limbung Putri. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan gadget pada model pembelajaran inquiry terbimbing dengan hasil belajar IPA siswa kelas 3 SDN Limbung Putri. Adapun manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dalam penggunaan metode pembelajaran inquiry terbimbing yang sekiranya lebih efektif diterapkan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis bagi peserta didik. Peserta didik dapat menggunakan gadget sebagai sumber belajar dan bijak dalam menggunakan gadget, serta penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Peserta didik dapat menemukan pengetahuannya sendiri tentang sifat-sifat benda, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan diskusi dan kegiatan percobaan hingga dapat meningkatkan hasil belajar IPA di SD. B. Bagi guru, menambah informasi bagi pendidik, sehingga pendidik dapat memanfaatkan gadget dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik, serta penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dapat memberikan pengalaman langsung bagi pendidik dalam merancang model pembelajaran inovatif. Guru menjadi lebih kreatif dalam mengunggah rasa ingin tahu peserta didik dan membimbing peserta didik untuk memperoleh pengetahuannya sendiri tentang materi sifat-sifat benda sehingga motivasi peserta didik terhadap materi pembelajaran meningkat. C. Bagi sekolah, sekolah dapat berkoordinasi dengan orang tua untuk membimbing peserta didik dalam menggunakan gadget di rumah serta meningkatkan pengetahuan baru bagi guru-guru di SDN Limbung Putri, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa tentang model pembelajaran inquiry terbimbing dapat memacu untuk mengembangkan model-model pembelajaran inovatif lainnya dan upaya mengembangkan sekolah.
D. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menambah wawasan mengenai hubungan intensitas penggunaan smartphone dengan hasil belajar peserta didik serta memperoleh pengalaman langsung dalam memilih model pembelajaran inovatif. Kajian teori. Yang pertama, intensitas penggunaan gadget. Kata intensitas berasal dari bahasa Inggris yaitu intense, yang berarti hebat, kuat, bersemangat. Sedangkan ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, intensitas berarti keadaan tingkat ukuran intensnya. Menurut Al-Nizar dalam jurnalnya, intensitas adalah kualitas dari tingkat kedalaman yang mencakup kemampuan kedalaman cara atau sikap seseorang pada objek tertentu. Intensitas sendiri dapat dilihat dengan mengetahui tingkat keseringan atau frekuensi dan durasi yang tampak ketika melakukan suatu hal. Yang kedua, jenis-jenis gadget. Ada beberapa jenis gadget yang banyak digunakan menurut Pediastuti RR 2023. A. Handphone. Jenis gadget yang paling banyak dipakai oleh masyarakat adalah handphone. Handphone pun mengalami perkembangan dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Ada berbagai jenis handphone yang populer saat ini seperti smartphone yang menggunakan beberapa operating system seperti iOS, Android, dan Windows Phone. B. Laptop atau komputer. Komputer dan laptop adalah jenis gadget yang sangat sering digunakan untuk membantu keperluan terutama untuk pekerjaan. Gadget ini memerlukan operating system agar bisa berjalan seperti Windows, Mac, Linux, dan lainnya. C. Tablet dan iPad. Jenis gadget ini merupakan bentuk yang lebih besar dari handphone. Tablet dan iPad dapat mempertontonkan gambar yang lebih besar dan jelas sehingga pengguna lebih nyaman ketika ingin menonton, bermain game, dan kegiatan lainnya. D. Kamera digital. Kamera digital juga termasuk dalam jenis gadget. Kegunaan dari kamera digital yaitu untuk menangkap gambar suatu objek baik dalam bentuk foto maupun video. E. Headset. Jenis gadget yang sering digunakan untuk mendengar musik lebih jelas. Dengan adanya gadget ini, pengguna dapat menikmati suara musik dan video dengan lebih jelas tanpa harus mengganggu orang lain. Yang ketiga, durasi dan frekuensi penggunaan gadget. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafid Fahrudin DKK dengan responding berusia 13-16 tahun menyebutkan bahwa penggunaan gadget pada remaja termasuk dalam kategori sering dengan presentasi sebesar 61,9% sebanyak 92 siswa, di mana seluruh responden dalam penelitiannya memiliki gadget. Sebagian besar remaja menggunakan gadget untuk mengakses media sosial, chatting, nonton video, dan bermain game. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan gadget untuk mencari berbagai informasi seperti membaca artikel, mencari tahu hal-hal baru, dan mengakses materi pembelajaran. Yang keempat, hasil belajar. Menurut Karwono dan Heni 2018-172 menyatakan bahwa hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mengalami proses belajar mengajar dengan mempelajari materi pembelajaran tertentu. Hasil belajar dapat mutlak berupa nilai saja, akan tetapi dapat berubah perubahan atau meningkatkan sikap, kebiasaan, keterampilan, keuletan, ketabahan, penalaran, kedisiplinan, keterampilan, dan lain sebagainya yang menuju pada perubahan positif. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam. A. Pengertian IPA. Trianto 2014-136 menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam adalah suatu kumpulan teori yang sistematis. Penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Ruang lingkup sains mempelajari tentang gejala serta kasual dari hubungan kejadian-kejadian yang terjadi di alam sehingga disebut sebagai ilmu yang mempelajari alam dan keteraturannya. Sains diperoleh dari sebuah pengamatan dan percobaan terhadap fenomena alam yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga aktivitas yang terdapat dalam sains melibatkan keterampilan berpikir, bersikap, serta berproses dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di alam.
B. Pembelajaran IPA di SD. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah, scientific inquiry, untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Adapun kerangka pikir yang telah saya rancang seperti pada gambar tersebut. Yang ketujuh, hasil penelitian relevan. Beberapa penelitian mengenai intensitas penggunaan gadget telah banyak dilakukan. Penelitian tentang intensitas penggunaan gadget yang dapat dijadikan dalam penelitian ini antara lain yaitu A. Umi Mutia, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmiah Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2021 dengan judul skripsi Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas Atas di SD Islam Margelembo, Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh antara penggunaan gadget terhadap minat belajar peserta didik kelas atas di SD Islam Margolembo diperoleh T hitung sama dengan 2,791, sedangkan nilai T tabel sama dengan 2,093. Artinya nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. T hitung lebih besar dari nilai T tabel sama dengan 2,791 lebih besar 2,093. Dengan demikian, penggunaan gadget berpengaruh positif terhadap minat belajar peserta didik kelas atas di SD Islam Margelembo, Kabupaten Luwu Timur. B. Ince Prabu Setiawan Bakar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Makassar tahun 2020 dengan judul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 5 SD Impres Tamalan Rea 2 Makassar dengan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tidak ada pengaruh yang positif signifikan antara penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD Impres Tamalan Rea, karena dengan nilai SIG 0,889 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, sehingga menunjukkan bahwa penggunaan gadget tidak berpengaruh pada minat belajar siswa. Artinya penggunaan gadget tidak mempengaruhi minat belajar. Kemungkinan minat belajar tersebut dipengaruhi oleh hal lain seperti suasana kelas, keadaan sosialnya siswa baik di rumah maupun di sekolah, dan lain sebagainya. D. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah diuraikan tersebut, maka hipotesis penelitian ini yaitu hubungan intensitas penggunaan gadget pada model pembelajaran inquiry terbimbing dengan hasil belajar IPA siswa kelas 3 di SDN Limbung Putri. Hipotesis statistik penelitian ini meliputi A. Hipotesis nul atau HO. Tidak ada hubungan intensitas penggunaan gadget pada model pembelajaran inquiry terbimbing dengan hasil belajar IPA siswa kelas 3. B. Hipotesis alternatif HA. Ada hubungan intensitas penggunaan gadget pada model pembelajaran inquiry terbimbing dengan hasil belajar IPA siswa kelas 3. Adapun metode penelitian A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan antara intensitas penggunaan gadget dengan hasil belajar IPA adalah penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Tujuan analisis korelasi adalah untuk mengetahui apakah ada di antara dua atau lebih variabel terdapat hubungan atau tidak. Jika ada hubungan, berapa kekuatan hubungan tersebut. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian korelasi, karena di dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara intensitas penggunaan gadget dengan penurunan minat belajar siswa kelas 3 di SDN Limbung Putri.
B. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Limbung Putri, Kecamatan Bajing, Kabupaten Goa. C. Alasan memilih lokasi penelitian. Alasan memilih tempat ini karena adanya berbagai pertimbangan terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya penelitian yang serupa di tempat ini. Yang kedua, tempat strategis dan terjangkau oleh peneliti. Yang ketiga, penelitian ini menarik dikarenakan akan menggunakan metode inquiry terbimbing dalam pembelajaran yang saat ini banyak digunakan, dan di tempat ini peneliti ingin melihat bagaimana efektivitas dalam pembelajaran siswa. D. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel dalam suatu peneliti ditetapkan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai yang diharapkan. Yang kedua, sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu populasi dapat dijadikan sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 3 SDN Limbung Putri yang berjumlah 27 orang. E. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian korelasi, karena di dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara intensitas penggunaan gadget dengan penurunan minat belajar siswa kelas 3 di SDN Limbung Putri. F. Variabel penelitian. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu intensitas penggunaan smartphone yang dilambangkan dengan X. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar IPA peserta didik yang dilambangkan dengan Y. G. Definisi operasional variabel. Intensitas penggunaan smartphone. Intensitas penggunaan smartphone yaitu durasi seseorang mengakses internet setiap harinya dengan melakukan kegiatan seperti berkomunikasi, mencari informasi atau sumber belajar, sarana hiburan, dan melakukan kegiatan lainnya dengan perantara smartphone. Indikator intensitas penggunaan smartphone yaitu yang pertama, smartphone sebagai sarana hiburan. Yang kedua, smartphone sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi. Yang ketiga, smartphone sebagai sumber belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Untuk mencapai sebuah perubahan, diperlukan upaya sungguh-sungguh yang mengarah pada suatu tujuan dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi. H. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kuesioner atau angket. Kuesioner yang diberikan kepada peserta didik kelas 3 di SDN Limbung Putri yang menjadi sampel untuk mengukur intensitas penggunaan gadget. Peneliti membuat kisi-kisi instrumen angket intensitas penggunaan gadget di rumah. Kisi-kisi instrumen dibuat berdasarkan indikator-indikator untuk setiap variabel penelitian. Indikator-indikator dalam setiap variabel tersebut mengacu pada kajian teori dan penelitian yang relevan. Dimensi yang diukur yaitu intensitas penggunaan gadget yang digunakan untuk bermain atau hiburan, digunakan untuk bersosialisasi dan komunikasi, dan digunakan untuk sumber belajar. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan rentang 4 pilihan jawaban. Yang kedua, tes hasil belajar. Tes hasil belajar digunakan untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar peserta didik kelas 3 SDN Limbung Putri. Yang ketiga, lembar observasi. Lembar observasi aktivitas peserta didik digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran dengan menggunakan model inquiry terbimbing. I. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, metode angket atau kuesioner. Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Angket penelitian ini diberikan kepada responden siswa kelas 3. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, karena yang akan diukur adalah sikap. Skala Likert digunakan untuk mengubah variabel yang akan digunakan menjadi indikator-indikator variabel, di mana dari indikator tersebut
Dibuatlah pertanyaan atau pernyataan digunakan sebagai item dalam instrumen. Yang kedua, metode observasi. Observasi adalah sebuah proses penggalian data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam mencegah riset. Dalam penelitian ini menggunakan observasi siswa kelas 3 dengan melihat tingkah laku responden untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pada penelitian ini data yang diperoleh oleh situasi dan kondisi kelas saat jam pelajaran dan serta tingkah laku atau pergaulan peserta didik sesama teman tersebut. Yang ketiga, metode dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Yang keempat, tes. Tes merupakan beberapa pertanyaan atau latihan soal yang digunakan untuk mengukur keterampilannya, pengetahuan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik saat diterapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Jenis tes dalam penelitian ini berupa soal sesuai dengan level C3 yang berupa menganalisis. J. Teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial, yaitu analisis data mengenai hubungan intensitas penggunaan gadget dengan penurunan minat belajar siswa kelas 3 di SDN Limbung Putri, Kecamatan Bajing, Kabupaten Goa. Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa univariat. Analisa univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari tiap-tiap variabel yang diteliti. Yang kedua, analisa bivariat. Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan independen dalam bentuk tabulasi silang antara kedua variabel tersebut menggunakan uji statistik dengan tingkat kemaknaan A sama dengan 0,05 sebanyak 5% dengan menggunakan rumus chi-square. Dasar pengambilan hipotesis penelitian berdasarkan pada tingkat signifikan nilai P, yaitu A. Jika nilai P lebih besar dari A 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak. Jika nilai P lebih kecil dari A sama dengan 0,5 maka hipotesis penelitian diterima. Sekian pemaparan proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.